kesini mau apa? Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kamu sudah minta izin sama malingnya untuk direkam? Belum, Pak. Ah, itu ilegal berarti. Kamu saya tangkap. Oke? Wajahmu memang manggis. Sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Membalas kentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tidak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pere. Kalau mau nelpon, aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup sendiri. Cabe deh dari sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Guru Idola, guru yang selalu ireng, jendol dan halal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang observasi dan eksposisi. Pada pelajaran ini kita akan belajar bagaimana menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, dan bahkan kritik melalui teks anekdot. Dengan menguasai materi ini dan mampu membuatnya, nanti diharapkan kita semua akan dapat menyampaikan kritik, tapi dengan cara yang lucu tapi mengena. Nah, ini tujuan dari teks anekdot. Nah, di video yang tadi sudah kita lihat, itu ada dua contoh video. Video yang pertama itu adalah berisi teks anekdot atau berisi anekdot. Kemudian pada video yang kedua yang tentang buah dan sayur, yang puisi berjudul buah dan sayur, itu adalah humor. Nanti kita semua akan bisa membedakan apa perbedaan antara anekdot dengan humor. Di pelajaran anekdot ini kita akan yang pertama mengkritisi teks anekdot dari aspek makna, kemudian mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, kemudian menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi diharapkan nanti kalau sudah menguasai ini, kita akan membuat anekdot tapi tidak sasar ke humor, tapi ke benar-benar anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, bahkan cerita lucu tersebut bisa jadi merupakan cerita rekaan saja atau memang benar-benar didasarkan pada kejadian yang nyata. Ada cerita lucu yang dibuat memang benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang punya tujuan lain. Salah satu cerita yang banyak beredar di masyarakat itu adalah anekdot. Biasanya anekdot itu berisi tentang kritik atau sindiran terhadap sesuatu yang di masyarakat berkembang. Nah, tetapi dikemas atau dibuat dengan bahasa yang lucu dan sehingga mengesankan. Nah, pada yang pertama tadi, pada kejadian antara polisi dengan yang melaporkan, polisi malah menanyakan
yang menjadi korban malah ditangkap. Nah ini kan akhirnya itu jadi orang pada lucu, tertawa gitu. Tapi ini sindiran bahwa selama ini di dalam proses peradilan kita itu memang banyak hal yang perlu kita perhatikan seperti itu. Di dalam anekdot ya, ini kita harus fokus pada apa sih yang mau disampaikan, gagasan apa yang ingin disampaikan dalam teks anekdot itu. Ada lagi anekdot lain yaitu tentang dosen yang jadi pejabat. Ceritanya begini, Tono, ini ada dua orang, Tono dan Udin. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya Udin ini Tono, ya Udin tahu sebabnya, barangkali saja beliau capek atau akhirnya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Nah kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah kemudian ini yang membedakan di antara anekdot dengan humor. Kalau di anekdot kritiknya mengena, kemudian orang akan menyimpulkan, oh iya ada sesuatu di sana. Tapi kalau humor itu hanya mengundang orang tertawa atau terhibur gitu. Nah itu bedanya humor dengan anekdot. Orang yang sering membuat anekdot itu biasanya orang pinter, orang cerdas. Kita bisa melihat di lawakan-lawakan kita di televisi nasional maupun di televisi swasta, itu banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh para, mungkin ada yang yang terutama yang stand up komedi itu orangnya pinter-pinter, cerdas-cerdas dalam hal membuat cerita lucu atau anekdot. Ini sangat bagus untuk pembelajaran kita, bagaimana mengelola bahkan membuat sebuah gagasan kemudian atau sebuah kritik melalui anekdot, sehingga tidak menyakitkan bagi yang dikritik, bahkan tertawa kayak gitu. Zaman dulu juga sudah ada sebetulnya orang yang suka membuat teks anekdot, yaitu Abu Nawas namanya. Abu Nawas itu sering sekali membuat cerita-cerita yang orang lalu kemudian tertarik untuk mengikuti atau tertawa, tapi kemudian ada kritik di sana. Seperti cerita ini, cerita seorang keledai, mungkin sudah sering kita dengar, bahwa ada seorang raja yang bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati, namun Timur Leng membeli syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang pada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat jika ia dapat mengajari keledai untuk dapat membaca. Tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. Kemudian 2 minggu lagi dia datang ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian keledai itu mulai membuka-buka buku dengan lidahnya, terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah ia berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin, namun ia minta jawaban. Bagaimana caranya kau mengajari keledai ini membaca? Kemudian Nasruddin bercerita, sesampainya di rumah aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Kemudian aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai ini harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji ini. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik ke halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun bukankah itu tidak mengerti apa yang dibacanya, tukas Timur Leng? Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Nah ini ya, jadi kalau kita juga membalik-balik buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Jadi di akhir ini orang langsung, iya ya, kalau baca buku kok hanya balik-balik buku doang, seperti keledai berarti gitu. Nah itu cerita tentang Nasruddin ya. Nah dari cerita tadi kita bisa membedakan apa itu anekdot dan apa itu humor. Khusus tugas untuk hari ini
silahkan kalian cari teks anekdot yang terutama yang Nasruddin atau apa anekdot lah, 2 anekdot, boleh anekdot apa saja, bahkan mungkin bisa diambil dari internet. Kemudian catat atau jawab pertanyaan setelah ini. Yang pertama, siapa yang diceritakan di dalam anekdot itu? Kemudian masalah apa yang diceritakan? Kemudian temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Apa lucunya? Kayak gitu. Kemudian menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, pesan apa yang tersirat yang hendak disampaikan di dalam anekdot itu? Kemudian kenapa cerita itu disebut cerita anekdot? Ya, oke. Jadi nanti yang dilihat itu kalau bisa jangan humornya tapi anekdotnya. Jadi cari anekdot, bukan cari humor. Lalu tugas seperti biasa dimasukkan ke classroom, ya. Mungkin itu dulu, terima kasih. Bersama dengan guru idola, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.